Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Pagi-pagi serinya selalu dimulai dengan ngopi dulu. Kopi pagi ini kiriman dari Marcel Ulung Wae Yellow Katura. Di roastingnya kayaknya ini lebih dark, lebih hitam, lebih gelap, nendangnya luar biasa. Kalau saya senangnya yang nggak terlalu dark sih ya, tapi ini kerasa kopinya banget ya, sedap. Cocok untuk pagi-pagi untuk membuka mata. Baik, pagi ini kita bahas lagi tentang buku karena saya masih beberes buku dari koper. Saya keluarkan buku-bukunya, kemudian mau saya simpen. Nah, ini bukunya yang keluar tuh bukunya bagus-bagus. Saya bahas satu persatu dulu ya. Ini buku yang ada di koper Internet Working with TCP/IP Volume 3 Client Server Programming and Application BSD Socket Version Douglas Comer and David L. Stephens. Jadi kalau dulu belajar programming nggak ada Stack Overflow, harus dari buku. Ini contoh programming TCP/IP ya. Comer tuh biasanya bagus untuk menjelaskan. Jadi kalau buku-buku TCP/IP buku networking tuh ada, kalau nggak Comer ya Stephens ya, Comer. Jadi ada contoh-contohnya dan seterusnya kalau mau belajar. Oke ya, ini satu nggak akan saya bahas karena nanti kalau ini agak susah bahasnya lewat video gini. Berikutnya lagi buku ini satu lagi, ini adalah buku SDL with Applications from Protocol Specification. Ini sebenarnya buku ini bagian dari disertasi saya. Jadi ini bukunya cuma yang mahal juga, $43, $44. Jadi buku ini bercerita tentang bahasa ya, namanya SDL. Bahasa SDL itu dua, ada bentuknya kayak diagram ya, kayak flowchart, kayak UML kalau orang sekarang gitu ya. Bukan UML ya. Kayak flowchart lah ya, kalau ini kayak flowchart. Terus ini juga ada yang dalam bentuk tekstual ya. Jadi kita bisa dua modal. Nah, kalau kita menjelaskan protokol itu kita tidak langsung kode ya, kita high levelnya pakai ini. Nah, SDL ini bagus untuk mendeskripsikan protokol. Kemudian waktu itu juga ada toolsnya yang langsung mengenerate C code, C atau C++ ya, C++ atau C code dari si ininya, specification. Jadi kita bilang protokolnya gini pakai diagram gitu ya. Generate source code-nya, nanti dia generate source code-nya. Ngedebuggnya rada susah, tapi ini luar biasa. Nah, kalau tools yang untuk generate source code-nya itu harganya mahal luar biasa. Untung waktu itu ada research center yang memiliki itu, saya jadi tinggal pakai. Tapi in reality ketika codingnya saya lakukannya sendiri. Ini protokol ya. Jadi ini disertasi saya, bukunya langka, nggak banyak ini. Kemudian ini juga terkait dengan itu, sebetulnya tujuan saya itu adalah melakukan verifikasi rangkaian asinkron. Nah, ini Algorithms for Synthesis and Testing of Asynchronous Circuits. Ini buku yang sangat jarang juga. Dulu disertasi saya terkait dengan asynchronous system, tidak hanya circuit tapi sistem. Nah, gimana ngedesainnya dan ngetesnya? Wah, luar biasa. State space yang besar, segala macam, tools-toolsnya nggak ada. Karena biasanya kalau sistem yang ada itu sinkronus ya. Sinkronus itu karena memudahkan kita untuk melakukan programming, mengerti sistem, menjabarkan sistem lebih baik sinkronus ya. Kayak detak. Komputer kita kebanyakan sinkronus ya. Tetapi activity dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya asinkron banyak. Karena kita nggak, kalau kita ini kan bicara atau kan kita nggak dengan lawan bicara kita tuh kan nggak di clock. Ayo ngomong, ayo ini nggak enak. Tergantung ini juga gerakan kita juga asinkron ya. Ini ada ini, setelah ini datang ini. Nah, menjabarkan sistem yang asinkron tuh luar biasa susahnya. Ya, ini bukunya juga termasuk buku-buku yang susah dan mahal. Ilmunya juga susah, matematiknya juga susah. Nah, ini lagi ya. Nah, kalau ini bukunya yang ngeri kali. Buku pegangan sistem Unix dan internet dikarang oleh Budi Raharjo. Jadi ceritanya zaman dulu ya, ini bahasa Indonesia. Jadi ceritanya zaman dulu saya mengelola sistem Unix di kampus saya di Kanada, di University of Manitoba. Nah, kebetulan banyak orang yang susah ya, tidak mengerti masalah Unix, gimana cara belajarnya ya. Maka saya membuat buku ini, dan ini kemudian diterbitkan oleh Open Pathways. Masih ada buku ini, kontrak penerbitannya gitu ya.
Jadi ini buku saya tulis dengan LaTeX ya. Ini zaman dulu ya. Tuh gimana cara menggunakan Unix, gimana menggunakan VI text editor. Ini ada lawannya kalau orang pakai VI itu ya. Pakai VI sekarang 5 tahun lagi belum bisa exit dari VI. Kenapa ceritanya kayak gitu? Karena bingung kuncinya. Mau exit aja dari aplikasinya susah. Nah, ini buku ini ya. Ini versi lamanya. Jadi saya pengen mau update itu, makanya ini ada kuning-kuningnya post-it note-nya itu saya mau mengupdate-nya. Saya bilang, oh ini di sini bisa diupdate, ini bisa diupdate itu, bisa diupdate itu ya. Sekarang kelihatannya sudah tidak perlu lagi karena dunianya sudah beda ya. Itu ya. Oke, ini saya simpan dulu. Ini buku karangan saya klasik, tidak untuk dijual. Debunya luar biasa. Karena itu tadi ya saya taruh di kampus, berdebu, luar biasa debunya, nanti harus dibersihin. 2 buku yang mau ingin saya bahas lagi yaitu ini sebetulnya saya punya beberapa bukunya versinya. Jadi saya karena takut rusak ya, sama saya mau minjamkan ke orang-orang. Kalau meminjamkan ke orang-orang, bukunya saya copy dulu baru saya pinjemin ke orang-orang, ini kopiannya. Tapi sekarang malah buku aslinya nggak ada juga. Jadi bukunya ini namanya Fermat's Enigma, karangan Simon Singh. Nah, ini buku pertama yang memperkenalkan saya kepada pengarang yang namanya Simon Singh. Oh, Simon Singh ini luar biasa ngarangin. Bukunya sebetulnya yang keren bukan ini. Yang saya senang tuh bukunya namanya Crypto ya, tentang kriptografi. Tetapi buku awal yang perkenalkan saya terhadap tulisannya itu adalah Simon Singh. Ini adalah Fermat's Enigma. Jadi ini cerita tentang Fermat's Last Theorem. Apa itu Fermat's Last Theorem? Coba nanti cari di internet ya. Itu rumus matematika yang sederhana, tapi orang tidak bisa membuktikan atau sulit membuktikannya. Wah, itu luar biasa lah, berpuluh-puluh orang, ratus ribu atau siapa mencoba menyelesaikan. Jadi ini the epic quest to solve the world's greatest mathematical problem. Terus ini cerita dan terpecahkan. Nah, ini si Simon Singh. Kadang-kadang kalau kita belajar matematik kan nyebelin, banyak orang-orang yang wah matematika tuh nyebelin. Nah, itu karena gurunya nggak benar. Kalau gurunya Simon Singh, kita menjadi suka matematiknya. Ya, jadi ini cobalah baca ini Simon Singh, ini bukunya bagus banget. Saya juga punya selain ini kripto, terus The Theory of Everything atau apa itu agak tebal. Apa sih saya lupa nama judulnya. Theory of Everything atau apa ya? Itu tebal, belum selesai. Udah bosan. Yang ini langsung saya baca, ini sampai selesai. Gila nih ya. Satu lagi juga yang kripto juga saya baca sampai selesai, dan itu yang kripto malah bolak-balik. Nah, yang ini bukunya asik juga nih. Namanya The God Particle oleh Leon Lederman. The God Particle oleh Leon Lederman. Partikelnya Tuhan. Kenapa demikian? Ini buku ini saya peroleh sebetulnya dari diskusi dengan mahasiswa. Ingat ya, zaman dulu internet masih lambat segala macam. Terus ada satu lagi kasusnya tuh ini, apa sih namanya, Amazon dulu nggak mau ship ke Indonesia, atau jarang mau ship ke Indonesia karena banyak yang menggunakan kartu kredit bajakan curian. Maka yang udah ini yang mahal ya, nggak mau kirim lagi. Jadi saya pesan Amazon nggak bisa, saya nitip ke orang-orang. Nah, maka kalau ada buku yang bagus, biasanya kita berbagi. Jadi ada mahasiswa dan saya waktu itu yang punya kayak klub buku itu. Pak, saya nemuin buku bagus. Mana. Atau saya nemuin bagus nih gitu ya. Kita bagi pinjaman buku gitu ya. Nah, The God Particle ini dari satu mahasiswa saya, dia bilang, saya lupa sih namanya Edo kali ya. Edo Kalgula. Dia Pak, ini bukunya bagus Pak. Oh ya, mana? Kita baca. Jadi Leon Lederman ini fisikis, orang jagoan fisika, seperti si Feynman ya. Jadi ini Feynman dan ini tuh dua Lederman. Jadi gini, fisika tuh ada yang teori, ada yang eksperimen. Ini pemahaman saya terhadap dunia mereka, kan saya orang fisika ya. Feynman itu banyak teori, dia menurunkan teori, nurun rumus. Leon Lederman tuh eksperimennya. Jadi kalau kita misalnya ini, berapa gravitasi? Tahu gravitasi berapa? 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, itu jadi dari mana angka gravitasi itu tahunya? Yaitu dari diturunkan. Kalau itu diturunkan lingkaran dunia berapa, ini jaraknya segala macam gini, maka diturunkan 9,8. Nah, kalau yang ini di eksperimen kan, jadi kita jatuhin aja benda dari 100 meter dari gedung ya, 1 kilo kita jatuhin, kita tahan.
10 kilo kita jatuhin, kita ukur segala macam dari hasil percobaan, hasilnya berapa angkanya harusnya sama antara percobaan dan ini ya. Nah, Leon Lederman ini bercerita tentang the God particle dalam pencarian partikel yang terkecil di dunia. Kalau kita bicara tentang partikel kan, kalau kita bicara dulu ada atom ya, atom dikecilkan lagi ya jadi molekul, jadi nanti ada lagi apa, proton, neutron gitu ya, elektron gitu ya, gitu. Nah sekarang ada lagi yang lebih kecil, apa itu? Nah itu nanti ada muon, quark, nggak ngerti saya itu ya. Tapi ini adalah perjalanan mereka mencari partikel yang terkecil di dunia. Nah, ini disebutnya the God particle, ya, partikel buatan Tuhan. Ya, atau partikel yang ini ya, yang menyusun kita semua nih, unsur-unsur ini tuh sebenarnya disusun oleh apa? Bahan dasar matters atau hal-hal di dunia. Jadi gitulah ya buku-buku saya, masih ada setumpuk lagi, tapi inilah pagi ini saya akan bereskan buku-buku ini. Sebenarnya saya pengen baca lagi ya buku ini, cuma Higgs dari Mr. Higgs. Cuma nggak sempat ya. Hari ini saya harus buat materi presentasi untuk besok. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu.